Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau kalian dengar kata korupsi, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Uang miliaran atau pejabat tinggi yang menyalahgunakan jabatan? Tapi kalian tahu nggak, korupsi itu nggak selalu terjadi di gedung-gedung mewah atau kantor pemerintahan. Tanpa kita sadari, korupsi juga bisa terjadi di sekitar kita, bahkan di tempat yang kita sendiri tidak duga, seperti di bengkel. Pernah nggak kalian datang ke bengkel cuma mau ganti oli, tapi tiba-tiba disuruh bayar mahal karena katanya ada banyak kerusakan? Atau harga spare part yang tiba-tiba mahal tanpa ada alasan yang jelas? Nah, di video kali ini kita akan bahas soal korupsi kecil yang sering terjadi di bengkel. Mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa merugikan banyak orang. Yuk kita kupas bareng-bareng biar kita bisa lebih waspada dan gak jadi korban berikutnya. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, apa sih sebenarnya arti dari korupsi? Secara sederhana, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan demi keuntungan pribadi. Dan ingat, korupsi itu nggak selalu harus dalam jumlah besar atau melibatkan pejabat tinggi loh. Contoh nyatanya bisa kita temui di bengkel. Korupsi di bengkel itu terjadi ketika mekanik atau pemilik bengkel melakukan penipuan, seperti manipulasi harga, mengganti spare part tanpa izin, atau memberi informasi palsu soal kerusakan kendaraan. Semuanya demi meraup keuntungan lebih banyak tanpa memperhatikan kejujuran. Hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya ini juga termasuk bentuk korupsi dan bisa merugikan banyak orang. Apa aja sih contohnya? Yang pertama ada markup harga spare part. Nah, pernah nggak kalian disuruh ganti komponen tertentu, lalu pas ditanya harganya, ternyata jauh lebih mahal dari harga di pasaran? Nah, ini namanya markup atau menaikkan harga melebihi harga asli demi keuntungan pribadi. Padahal kalau kita cek sendiri, harga sebenarnya bisa jauh lebih murah. Sebenarnya sah-sah aja menaikkan harga barang, apalagi kalau memang ada biaya tambahan seperti ongkos kirim, pajak, atau jasa pemasangan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika harga dinaikkan terlalu tinggi tanpa penjelasan yang masuk akal, apalagi kalau pelanggan tidak diberitahu terlebih dahulu. Itu bisa dibilang manipulatif dan merugikan. Oke, contoh yang kedua adalah menambah-nambahi kerusakan yang sebenarnya tidak ada. Oke, misalnya kita datang ke bengkel cuma mau untuk ganti oli. Tapi setelah dicek, mekanik bilang businya harus diganti, filternya kotor, remnya aus, dan masih banyak lagi. Padahal, semua itu belum tentu rusak atau perlu diganti saat itu juga. Kalau kita tidak paham soal mesin, kita bisa saja langsung percaya dan membayar semua itu, padahal bisa jadi hanya akal-akalan untuk menambah biaya servis. Contoh ketiga adalah pekerjaan fiktif. Ini terjadi ketika bengkel mencatat pekerjaan servis yang sebenarnya tidak dilakukan. Misalnya di nota tertulis bahwa kampas rem sudah dibersihkan, padahal kenyataannya tidak disentuh sama sekali. Atau ditulis bahwa pengecekan sistem kelistrikan sudah dilakukan, padahal tidak ada satupun alat untuk mengecek kelistrikan tersebut. Tindakan seperti ini jelas merugikan pelanggan. Mereka membayar jasa yang tidak pernah mereka terima. Dan ini merupakan bentuk pembohongan yang masuk ke dalam kategori korupsi kecil. Seperti itu. Oke, contoh terakhir nih. Pakai spare part palsu. Jadi gini, kadang ada bengkel yang bilang udah ganti komponen, pakai komponen yang asli. Tapi ternyata malah dikasih barang KW. Tapi harganya tetap harga yang ori. Yang lebih ngeselin, kita nggak dikasih tahu apa-apa, ujung-ujungnya kita bayar mahal untuk barang palsu yang bisa cepat rusak dan bahkan bisa membahayakan kalau dipakai terus-terusan. Ini jelas nggak bener, karena selain menipu, juga bikin orang lain dirugikan, baik dari sisi uang maupun
keselamatan. Kalau terus dibiarkan, hal-hal kayak gini bisa bikin rugi banyak pihak. Konsumen jelas dirugikan. Udah kehilangan uang, kendaraan juga bisa rusak lebih cepat gara-gara spare part palsu atau servis asal-asalan. Gak cuma itu, kepercayaan terhadap bengkel lokal juga bisa turun. Padahal banyak kok bengkel yang sebenarnya jujur dan niat bantu. Dan yang paling bahaya, kalau dibiarkan terus-terusan, budaya curang ini bisa dianggap biasa. Lama-lama orang jadi mikir, ah semua bengkel juga begitu. Dan itu jelas bukan arah yang baik. Coba deh, bayangin, kalau semua bengkel berbuat curang, berapa banyak orang yang bakal dirugikan tiap hari? Banyak banget bukan? Biar makin jelas, sebenarnya hal-hal kayak gini juga udah diatur dalam hukum loh. Pertama, ada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Intinya, siapapun yang pakai kebohongan buat ngerugiin orang lain demi keuntungan pribadi kayak markup harga, bohong soal kerusakan, atau tipu-tipu soal spare part, itu bisa dipidana sampai 4 tahun penjara. Serem kan? Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Di situ jelas banget, pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang menyesatkan soal harga, kualitas, barang, atau layanan. Kalau melanggar, dendanya bisa sampai 2 miliar rupiah atau kurungan maksimal 5 tahun. Artinya, kalau bengkel membohongi pelanggan soal kondisi kendaraan atau pakai spare part palsu, itu bisa kena pasal. Jadi, ini bukan cuma soal etika, tapi juga soal hukum. Jadi, mari kita jadi konsumen yang lebih cerdas. Tanyakan harga dari awal, minta nota resmi, dan jangan ragu buat pindah ke bengkel yang lebih jujur kalau kamu merasa dirugikan. Ingat, hak kita sebagai konsumen dilindungi oleh hukum. Karena kejujuran itu sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bengkel yang jujur bakal punya pelanggan setia. Tapi kalau sudah ketahuan curang, kepercayaan itu bisa hilang untuk selamanya. Jadi, jangan biarkan korupsi sekecil apapun merusak kepercayaan kita. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.